ikhwan sekalian, cerita Nabi Allah Musa tentu masih panjang, namun kita akhiri sampai bagian ini karena bagian ini yang memang menjadi fokus kita, bahwa di dalam kenabian dan kerasulan Allah selalu menggandengkan seorang wazir, seorang yang akan menopang dakwah ini. Dan orang tersebut bukan sekedar rakyat jelata dari sang nabi, bukan semata umat yang sama dengan yang lainnya, namun orang tersebut adalah pemilik dakwah ini, pemilik urusan ini. Ini kita temukan di sepanjang sejarah para anbiya. Ada orang-orang yang selalu menjadi orang yang menyertai sang nabi. Terkadang dia adalah seorang nabi, terkadang dia bukan seorang nabi, namun orang yang memang Allah tunjuk untuk menjadi pendampingnya. Dan bukan sekedar pendamping untuk formalitas, namun pendamping yang benar-benar mengambil beban, sebagian dari beban yang dipikul oleh sang nabi tersebut. Ini artinya wazir. Ketika kita menyaksikan bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran kita menemukan fenomena ini, kita tidak akan perlu heran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi terakhir An-Nabiyul Akram sallallahu alaihi wasallam juga menyertakan bersama beliau seorang wazir. Dan makom ini adalah makom yang sangat luar biasa. Saya dikatakan demikian, kita sering terjebak, terpasung di dalam upaya memahami keagungan Ahlul Bait, terpasung oleh bingkai perseteruan mazhab yang membicarakan tentang Ali atau Abu Bakar. Kenyataan Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Abu Bakar adalah khalifah yang sah berdasarkan mekanisme yang mereka telah tetapkan. Sementara Syiah mengatakan Ali adalah khalifah. Sehingga kita akan hadapkan Ali dengan Abu Bakar pada status apa? Sebagai khalifah. Pertama, itu artinya kita mengebiri maqam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ali bin Abi Thalib bukan itu maqamnya. Bukan sekedar sebagai pemimpin tertinggi sebuah pemerintahan yang disebut dengan istilah khalifah. Ali adalah imam. Imam bukan semata pemimpin tertinggi sebuah pemerintahan. Imam adalah imamah ilahiyah. Sebagian dari ini berjalan 1000 tahun. Bukan berarti saya ingin mengkritisi para ulama. Berjalan kurang lebih 1000 tahun. Ulama Syiah pun ketika mendefinisikan imamah ingin bersejalan dengan definisi yang dibuat oleh Ahlus Sunnah. Kemudian para ulama kita mengatakan yang paling berat menjabat imamah dengan definisi itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan khalifah kalian. Seakan imamah itu adalah demikian, padahal tidak. Memerintah atau menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah pemerintahan itu bagian kecil dari maqam atau rentetan tanggung jawab imamah. Bagian kecil. Imamah tidak meniscayakan dan tidak mengharuskan ada pemerintahan. Nabi Allah Ibrahim imam. Namun apakah ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim punya pemerintahan, punya negara? Tidak. Namun Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imam. Beberapa dari putra dan keturunan Nabi Allah Ibrahim Allah menyebutkan wa ja'alnahum a'immatan wa ja'alna minhum a'immatan. Apakah berarti mereka punya negara? Tidak mesti punya negara. Imamah ilahiyah tidak menuntut adanya sebuah pemerintahan yang dibatasi oleh negara, tidak. Imamah ilahiyah lebih luas dari itu. Ini yang pertama. Kedua, bahwa maqam yang disandang oleh Ali bin Abi Thalib bukan, atau imamah dengan pengertian yang luas, tidak terbatas atau baru bisa difungsikan setelah wafat Rasulullah SAW. Ini juga salah satu kesalahan kita.
Ali bin Abi Thalib sudah imam sejak hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, bahkan lebih jauh dari itu, Ali sudah menjadi imam sejak Adam yang Allah ciptakan. Mungkin akan banyak yang kaget, silahkan kaget, tidak jadi masalah. Dalam kehidupan harus sering banyak kaget kalau belum tuntas membaca keterangan para ulama. Silahkan kaget, tidak jadi masalah. Alhamdulillah. Ketiga, saya ingin katakan bahwa imamah bukan makom terpuncak Ali bin Abi Thalib. Ada makom-makom yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menganggapnya bahwa menjadi seorang nabi dan rasul adalah puncak prestasi seorang Muhammad ibn Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak makom-makom yang lebih agung dari makom kerasulan dan kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran, bukan keterangan para ulama kita. Ketika Allah menyebutkan Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. 3 Allah sebutkan. Ya Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya kata Allah, aku mengutusmu sebagai syahidan, sebagai saksi. Pertama, kedua, basyir, memberi kabar gembira, mubashir, dan pemberi peringatan. Pemberi peringatan, pemberi kabar gembira boleh jadi itu ketika beliau sudah di alam fisik ini. Dan itu pun ketika beliau telah mencapai usia 40 tahun baru memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Namun menjadi syahid, menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk perbuatan umat manusia sejak manusia pertama hingga manusia terakhir. Mungkinkah Nabi yang hanya hidup secara fisik 63 tahun bisa menjadi saksi tentang peristiwa yang terjadi sepanjang ribuan tahun sebelum kehidupan beliau? Ini makom jauh lebih agung dari makom sekedar sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dan ini melibatkan makom yang sebelum terciptanya bumi dan umat manusia di muka bumi sudah menjadi saksi yang demikian. Dan Ahlu Baitnya menyertai beliau dalam kedudukan tersebut sebagai syahid. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasulullah syahid. Para anbiya Allah sebutkan juga sebagai syahid. Syahid atas siapa? Atas umatnya. Namun Rasulullah tidak sebatas menjadi saksi atas umat beliau, namun saksi atas umat beliau dan umat-umat sebelum beliau. Nabi adalah saksi terpuncak. Saksi sebelum Nabi adalah siapa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada'a 'alan nas. Ahlul Bait. Ahlul Bait yang akan menjadi saksi atas apa yang telah terjadi pada anbiya. Kemudian kesaksian Ahlul Bait akan direkom oleh kesaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi pembahasan tentang sebagai saksi adalah sesuatu yang menarik dan tentu butuh kesempatan khusus untuk membicarakannya. Namun kembali bahwa saya ingin katakan bahwa maqam yang perlu kita pahami tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebatas sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Ada makom-makom yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah mengatakan kuntu nabiyan wa Adam bainat tini wal ma. Au kama qala. Redaksinya saya tidak ingat persis, namun maknanya aku telah menjadi nabi sementara Adam belum tercipta, masih bahannya yang sudah disiapkan, ada tanah, ada air. Nabi maksudnya apa itu? Di alam apa? Roh beliau, cahaya beliau telah menjadi nabi sebelum para nabi dan manusia diciptakan. Bahkan ada yang makom-makom nuraniyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang sebagian karena tidak mampu mencerna dengan baik kemudian menganggapnya ini adalah khayalan orang-orang sufi yang tidak berdasar. Ada ya? Kembali bahwa maqam Ali bin Abi Thalib jauh lebih agung dari maqam itu. Allah Subhanahu wa taala ketika mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertemukan beliau dengan para nabi, Allah perintahkan Rasulullah untuk bertanya, was'al, tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada para anbiya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan atas dasar apa? Materi apa yang Allah minta dari kalian agar kalian ikrarkan dan kalian sampaikan kepada umat kalian? Para nabi serempak menjawab bahwa Allah mengutus kami untuk menyampaikan kepada umat kami, dan kami juga diperintahkan untuk mengimaninya tentang kenabianmu dan wilayah Ali. Jadi luar biasa. Ada yang kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus, Allah tidak mengutusnya sendirian, namun Allah menyertakan Ali bin Abi Thalib alaihi salam bersama beliau sebagai wazir. Wazir bukan imam, walaupun boleh jadi orangnya satu, namun wazir makom tersendiri, imam makom tersendiri, sebagai wasi makom tersendiri. Masing-masing ini punya tanggung jawab atau punya beban yang dipikulkan. Sebagai wazir, Ali bin Abi Thalib adalah wazir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat-riwayat. Di antaranya adalah hadis yang sangat masyhur, hadis yang dikenal dengan nama hadisul manzilah. Anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kedudukanmu wahai Ali di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Artinya ketika Allah menceritakan dalam ayat surat Thaha di antaranya wa asyrikhu fi amri, apa perkara yang Harun disertakan bersama Musa? Kenabian. Nah, Allah telah menjadikan dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan Musa dan Harun sebagai dua nabi, menyertakan dalam urusan, sama-sama wajib ditaati, sama-sama suaranya adalah mewakili suara Tuhan. Dialah yang akan menyampaikan pesan Tuhan yang diterima oleh Musa, dan Harun yang menyampaikan. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan dua, Harun dan Musa, termasuk terkait dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Allah Musa sebagainya muncul di tangan Nabi Allah Harun. Mukjizat Nabi Allah Musa pun muncul di tangan Nabi Allah Harun. Ini persekutuan antara Harun dan Musa. Semua itu berlaku bagi Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kemudian hadis anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di dipres, dikerdilkan, dipasung untuk membicarakan semata kekhalifahan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini benar-benar jauh dari logika Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ketika menyebut maqam Harun di sisi Musa adalah wa asyrikhu fi amri. Ini yang pertama. Maqam Harun sebagai khalifah Musa itu maqam belakangan dan bukan yang teragung dari maqam-maqam yang dimiliki oleh Harun di sisi Musa. Harun dijadikan oleh Musa sebagai khalifahnya ketika Nabi Allah Musa mendapat panggilan untuk berjumpa dengan Allah selama 30 hari dan kemudian digenapkan menjadi 40 hari. Ukhlufni fi qaumi.
Jadilah engkau khalifahku yang memimpin kaumku. Saya akan tinggalkan untuk waktu tertentu. Namun kemudian umat disesatkan oleh Samiri dengan membuat patung anak sapi yang kemudian juga bisa mengeluarkan suara seperti suara anak sapi, dan Samiri mengatakan sesungguhnya dia Tuhan kita dan Tuhan Musa fanasia. Namun Musanya lupa Tuhannya di sini kok dijadikan Tursina, lupa ini Tuhannya disembahlah oleh mereka. Ejin, patung anak sapi. Yang menyesatkan adalah Samiri. Jadi makam Harun sebagai khalifah bukan makam yang tertinggi yang dimiliki oleh Harun di sisi Nabi Allah Musa. Demikian juga ketika hadis anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, kemudian dipres dikatakan ini maksudnya berbicara tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, Ali sudah memiliki makam wilayah, makam imamah, makam wizarah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan sejarah membuktikan bagaimana Ali bin Abi Thalib menyelesaikan, meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua meninggalkan beliau, Ali bin Abi Thalib yang tampil di depan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Hunain, semua peperangan itu membuktikan bahwa Ali adalah orang yang paling setia. Ali adalah yang memikul beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan ditetapkan di masa-masa akhir hidup Rasulullah, tidak. Justru di awal Allah melantik beliau untuk menjadi nabi, dan kemudian beberapa waktu setelahnya Allah perintahkan untuk mulai menyebarkan dakwahnya secara agak sedikit terbuka. Allah perintahkan Nabi untuk mengumpulkan keluarganya yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau mengumpulkan adalah 40 tokoh dari orang-orang tua maupun pemuda Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dikumpulkan. Setelah itu Rasulullah menyampaikan, ayyukum yu'aziruni ala hadzal amr. Siapakah di antara kalian? Rasul tidak meminta siapakah di antara kalian yang mau beriman kepada saya, tidak. Itu bukan tanggung jawab Bani Hashim. Sekedar untuk beriman itu adalah kewajiban umat manusia selain Bani Hashim. Namun tugas dari Allah untuk Bani Hashim tidak sekedar beriman. Yang diminta oleh Rasulullah, ayyukum yu'aziruni ala hadzal amr. Siapa yang menjadi wazirku dalam menjalankan tanggung jawab ini? Tanggung jawab Rasulullah. Ayyukum yu'aziruni ala hadzal amr, ala an yakun, dengan jaminan dari Allah, an yakuna akhi wa waziri wa wasiyyi, atau ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa waziri, atau waziri wa wasiyyi, atau dalam redaksi ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati min ba'di. Jadi yang diminta adalah untuk menjadi wazir, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana ya Rasulullah yang siap uaziruka. Maka Rasulullah kemudian mengangkat tangan Ali, inna hadza akhi wa wasi wa waziri wa khalifati fikum min ba'di fasma'u lahu wa atu. Sejak saat itu Ali bin Abi Thalib yang masih usia kisaran 10 atau 13 tahun telah Allah sertakan. Jadi Ali adalah pemilik dakwah. Ali tidak sama dengan umat-umat yang lainnya. Ali tidak sama dengan para sahabat yang lainnya. Para sahabat yang lainnya adalah umat Rasulullah, tidak ikut memiliki dakwah. Namun Ali bin Abi Thalib adalah yang disertakan, diikut sertakan. Karena terkait dengan ayat ini ada riwayat dari Ahli Sunnah. Riwayat dari Ahli Sunnah. Saya sudah bawakan beberapa kitab, namun mungkin tidak akan saya bacakan karena waktu tidak mengizinkan. Alayha, riwayat dari Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir yang berjudul Ad-Durrul Manthur, dari para mufassirin klasik, tokoh-tokoh ulama ahli, Ibn Murdawai, Al-Khatib Al-Baghdadi, wa Ibnu Asakir. 3 ulama meriwayatkan
hadis dari Asma binti Umais. Qalat, Asma binti Umais berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bi izai Subair. Aku pernah menyaksikan Rasulullah di dekat Gunung Subair, di hadapan Gunung Subair. Wa huwa yaqul, beliau sambil menghadap Gunung Subair, beliau kemudian bersabda demikian, Asyraqa Subair, Asyraqa Subair. Bercahayalah Gunung Subair, bercahayalah Gunung Subair. Kemudian beliau melanjutkan, Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka akhi Musa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan apa yang diminta oleh Musa saudaraku. Apa yang diminta? Antasrohali sadri, agar engkau melapangkan dadaku. Wa tuyassirali amri, dan memudahkan untukku perkaraku. Wa antahulla 'uqdatan min lisani, dan agar engkau melepaskan ikatan dari lisanku. Ini juga yang tadi saya sebutkan, itu sangat tidak pasti harus dikait-kaitkan dengan Nabi Allah Musa yang telan bara api. Kata Rasulullah juga tidak pernah menelan bara api, namun tetap meminta wahlul 'uqdatan min lisani. Wa antahulla 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, dan jadikan seorang wazir dari keluargaku. Aliyan akhi, Ali saudaraku. Usdud bihi azri, kuatkan dengan Ali punggungku. Wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Doa yang sama doa yang sama Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali adalah yang beliau minta kepada Allah agar dijadikan sebagai wazir bagi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu riwayat-riwayat yang terkait ini sangat banyak. Dalam Majma'il Bayan dan buku-buku Ahlus Sunnah maupun buku-buku Syiah cukup banyak riwayat. Di antaranya adalah riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari yang dikaitkan dengan ayat Innama waliyukumullah wa rasuluhu ila akhir. Ayat itu terkait dengan seorang yang datang ke masjid Nabi kemudian minta sedekah, namun tidak ada di antara para sahabat yang ada di masjid memberikan sedekah karena sebagainya sibuk sholat, sebagainya sibuk zikir, sebagainya sibuk sedang berbicara dengan temannya, sehingga si miskin pengemis itu tidak ada yang menghiraukan. Dalam sebagian catatan mengatakan itu adalah malaikat yang memang datang sengaja untuk memuji dan memberitahukan keagungan Ali bin Abi Thalib di hadapan mereka. Maka ketika menyaksikan Ali bin Abi Thalib mengulurkan tangannya kepada si pengemis agar mengambil cincinnya, Allah menurunkan ayat Innama waliyukumullah wa rasuluh. Sebelumnya Rasulullah telah memanjatkan doa, Ya Allah, jadikan Ali sebagai saudaraku. Dan kemudian Allah turunkan Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un ila akhir. Sekali lagi bahwa ini adalah maqam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, maqam sebagai wazir. Sekali lagi, maqam sebagai wazir berbeda dengan maqam sebagai wasi. Wasi adalah pengemban wasiat, akan dia jalankan setelah yang memberikan wasiat wafat. Maqam sebagai wali juga sudah beliau miliki sejak jauh hari. Ketika Allah menurunkan ayat Innama waliyukumullah, Ali adalah wali kaum mukminin. Sekali lagi, ketika kita mengatakan bahwa Allah menyertakan Ali bersama Nabi, tidak berarti kita ingin mensejajarkan Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan awam, apalagi ulama Syiah, yang mengatakan demikian. Justru mereka mengatakan bahwa Ali ibarat bayang-bayang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah tidak lebih dari bayang-bayang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun maqam Ali bin Abi Thalib maqam yang sangat luar biasa, maqam yang sangat luar biasa, dan agar kita tidak sekali lagi terbingkai dengan bingkai sempit ketika kita ini nanti akan memahami, dan kita akan tidak lama memasuki hari-hari Ghadir, mungkin kita akan memahami bahwa Ghadir adalah pengangkatan Ali sebagai pemimpin pemerintahan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semata itu.
Itu adalah bagian, namun bukan semata itu. Ali bin Abi Thalib memiliki keagungan yang tidak terbayangkan. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tampakkan melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana juga para anbiya, Nabi Allah Sulaiman punya mukjizat, bisa mendatangkan ahli gaib Bilqis tanpa bantuan siapapun. Dia seorang nabi yang lebih agung dari calon penggantinya Asif bin Barkhiyah. Namun sengaja dibuat semacam sayembara agar masyarakat tahu bahwa pengganti Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhiyah punya kelebihan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Mukjizat Nabi Allah Sulaiman namun Allah berjalankan, Allah munculkan lewat tangan calon penggantinya, wasinya. Didatangkanlah ahli gaib Bilqis. Demikian juga berapa banyak mukjizat Rasulullah yang diberjalankan melalui tangan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Salah satunya, karena mungkin waktu juga terbatas, saya harus batasi. Peristiwa perang Khaybar. Hari pertama setelah dikepung berminggu-minggu oleh Rasulullah itu kota Khaybar dan bentengnya yang sangat kokoh dan sangat luar biasa. 3 lapis benteng itu Yahudi Khaybar. Ada benteng pertama jebol, mereka akan mundur ke belakang dan bisa bertahan berbulan-bulan di dalamnya. Ada mata air, ada gudang makanan segala macam. Kalau benteng kedua jebol, dia akan mundur ke belakang untuk bisa bertahan berbulan-bulan lagi. Benteng yang sangat luar biasa. Pintunya sangat besar, bukan sekedar pintu gerbang kecil. Hari pertama Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memimpin pasukan mendobrak Khaybar pulang. Abu Bakar mengatakan, kalian ini sebagai prajurit tidak becus, tidak punya keberanian. Para prajurit itu mengatakan, justru kamu panglima yang tidak punya keberanian, kamu pengecut. Ini riwayat dari para ulama ahli sunnah. Dalam kitab Khasa'is Al-Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya beriwayatkan. Mereka pulang, yujabbinuhum wa yujabbinuna. Abu Bakar menganggap prajuritnya adalah para jubana, orang-orang pengecut. Sementara prajurit mengatakan, kamu yang pengecut. Sebagai pemimpin panglima tidak becus mengatur strategi perang sehingga kita gagal. Hari kedua diutuslah Umar. Hasilnya sama. Sore hari pulang, yang terjadi adalah saling lempar tuduhan. Umar menuduh mereka seperti Abu Bakar menuduh mereka sebagai prajurit pengecut, sementara para prajurit menuduh panglimanya yang tidak becus dan pengecut. Artinya itu apa? Terjadi kegagalan, terjadi kekacauan di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Harus ada penyelesaian. Kenapa sejak awal Rasulullah tidak mengutus Ali bin Abi Thalib dan selesailah di hari pertama? Disengaja diperintahkan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian di hari ketiga Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak sekedar mengandalkan kekuatan otot. Kekuatan otot siapapun yang bisa menjebol pintu Khaybar, yang setelah selesai perang 70 orang tidak mampu membalik, Ali bin Abi Thalib bisa mampu. Ini mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ditampakkan melalui tangan Ali bin Abi Thalib agar mereka melek. Inilah calon pengganti Rasulullah, inilah calon pemimpin kalian. Ditampakkan mukjizat yang sangat luar biasa. Ini salah satu. Di perang Khandaq, demikian juga di berbagai perang, Ali bin Abi Thalib selalu tampil dan ditunjukkan oleh Allah di hadapan mereka. Saya akan sengaja dan saya akan akhiri. Dan ini janji yang tidak akan saya ingkari, benar-benar akan saya akhiri. Salah satu dari bentuk mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk menjelaskan kepada mereka ini maqam Ali bin Abi Thalib. Ini riwayat ahli sunnah. Saya sengaja tidak membawakan dari riwayat Syiah, bahwa ada riwayat Syiah katsir, ya. Riwayat ahli sunnah supaya kita tahu maqam Ali bin Abi Thalib, agar kita tidak lagi buang-buang umur, buang-buang waktu untuk bicarakan ayyuhum afdal Ali an fulan. Tabdiyah umur. Dosa kita membuang umur kita untuk bicarakan yang demikian.
Ali bin Abi Thalib, waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas untuk mengkaji makam-makam Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Taif disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi hadis dengan nomor 3810 pada bab ke-90 tentang fadail Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Riwayat dari Jabir bin Abdullah, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan yaum Taif. Di peperangan Taif, ini peperangan yang serius di Taif, mengepung Taif bersama para sahabat, termasuk mereka yang telah baru saja masuk Islam. Rasulullah mengepung Taif. Di saat terjadi suasana pengepungan, da'a Rasulullah memanggil Ali yaum Taif fantajar. Diajak berdua di sebuah kemah, berduaan. Diajaklah berbincang-bincang dalam waktu yang cukup panjang. Sementara pasukan diperintahkan untuk mengepung kota Taif. Faqala an-nas, maka orang-orang berkata, laqad qala najwahu ma'a ibni ammihi. Terlalu panjang obrolan berdua Muhammad dengan anak paman. Protes. Sebagian mengatakan ada namanya disebutkan, namun saya tidak mau menyebutkan nama karena semua insyaallah sudah tahu siapa dia. Alaihi mengatakan, kenapa engkau wahai Nabi mengajak bicara Ali, tidak kami yang kamu ajak bicara? Dia lebih muda usianya dibanding kami. Najwa itu artinya apa? Berbicara, munajat itu artinya apa? Dari dua arah. Kita menyampaikan dan orang lain menyampaikan kepada kita secara rahasia, tidak melibatkan orang lain. Itu namanya munajat, najwa. Laqad qala najwahu ma'a ibni ammi. Telah lama, panjang pembicaraan. Kita disuruh ngepung, dia malah di kemah berdua ngobrol-ngobrol. Apa ini? Ini protes. Siapa mereka? Kata Al-Mubarakfuri, pensyarah At-Tirmidzi mengatakan, siapa yang dimaksudkan? Ai al-munafiqun. Qala an-nas al-munafiqun. Ala kulli diakui munafiqun. Padahal biasanya tidak pernah mau mengakui ada munafiqun. Kulluhum udul. Al-ana ada munafiqun. Ala ayat. Au awamus sahabat, atau awamus sahabat. Laisa awamus sahabat. Awamus sahabat tidak punya keberanian untuk protes-protes begini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti orang-orang yang merasa punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi. Lalu apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah. Ini yang Baitul Qasid. Ini yang perlu kita serius untuk merenungkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tajaituhu walakinnallaha najah. Bukan aku yang sedang berbicara dengan Ali, tetapi Allah yang sedang berbicara dengan Ali. Haji. Maqam najwa, maqam Ali bin Abi Thalib. Allah berbicara dengan Ali bin Abi Thalib. Apa mesti seorang yang diajak bicara dengan Allah berarti dia seorang nabi? Siapa yang mengatakan begitu? Tidak, riwayat. Dan ini bukan kata kiasan. Maksudnya berbicara dengan Nabi itu sama dengan berbicara dengan Allah. Dari mana Nabi? Itu pemaknaan yang kita paksakan. Allah yang mengajak bicara Ali bin Abi Thalib. Najwa, pembicaraan. Dan ini maqam, sekali lagi maqam Ali bin Abi Thalib. Yang terkait dengan wa asyrikhu fi amri. Tentu pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib, wahyu Allah turunkan melalui Nabi, kemudian disampaikan oleh Nabi kepada Ali. Dan perlu dipahami, tidak mesti dengan kata-kata. Sekarang mungkin gampang untuk menganalogikan. Kita tinggal bawa flash, tancapkan ke komputer, semua data akan masuk. Kita bisa download segala macam dalam waktu cepat. Kalau kita belajar pakai kata-kata, misalnya kitab ini dibaca, kemudian kita masukkan, mungkin akan butuh panjang. Tapi kalau ini
dizipkan kan begitu ya, bisa kecil. Jadi tidak mesti dengan kata-kata. Koneksi Ali dengan Rasulullah tidak sama dengan koneksi manusia-manusia biasa dengan Rasulullah. Kita sebagai manusia biasa, koneksi kita dengan Rasulullah ada kita hidup bersama dengan beliau melalui mata dan telinga kita. Kalau kita tuli, ya tidak pernah mendengar sabda Nabi. Hatta kita sebagai orang wali dan mukhlis tidak akan bisa mendengar, karena telinga kita tuli, kan begitu. Namun Ali bin Abi Thalib koneksinya dengan Rasulullah bukan dengan yang sifatnya fisik, dengan roh beliau, dengan cahaya beliau. Koneksi Ali dengan Rasulullah melalui cahaya itu. Ada Rasulullah diam, itu akan tersalurkan semua ilmu dari Allah yang difirmankan kepada Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Walau kita mau tafsirkan bagaimana Ali bin Abi Thalib di detik-detik terakhir menjelang wafat Rasulullah dipanggil oleh Rasulullah, kemudian didekat sejenak, kemudian selesai. Setelah itu Ali bercerita, tadi dia cuma detikan, allamani Rasulullah alfa babin minal ilmi yanfatihu min kulli babin alfu bab. Dalam waktu yang sesingkat itu aku diajari oleh Rasulullah 1000 pintu ilmu, bukan 1000 ilmu, 1000 pintu ilmu. Dan dari setiap pintu itu akan terbuka 1000 pintu ilmu. Ini kalau pakai mengandalkan koneksi fisik, Rasulullah berbicara hatta disingkat seperti apa, tidak mungkin bisa. Jadi koneksinya koneksi rohani, sehingga Rasulullah hidup secara jasad di tengah-tengah umat bersama Ali, atau Rasulullah tidak hidup. Rasulullah dimanapun Ali bisa punya koneksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah koneksi Ali bin Abi Thalib, maqam Ali bin Abi Thalib. Dan sekali lagi ini bukan hulu. Orang lain kalau ternyata ini berarti orang Syiah terlalu mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, kalau kamu merasa orang Syiah mengagungkan, kamu tidak usah ikut mengagungkan. Wassalam, selesai. Kalau kita juga tidak minta kamu mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kita punya kewajiban mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan. Maka ini man tajaituhu walakinnallaha najah. Al-Mubarakfuri mengutip dari para ulama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali adalah rahasia-rahasia tentang ketuhanan. Itu artinya apa? Sesuatu itu tidak layak disampaikan kepada mereka. Kalaupun disampaikan kepada mereka, biar Ali yang menyampaikan kepada mereka. Itu arti bahwa ada Madinatul Ilm wa Ahliyun Barulah. Jadi maqam Ali bin Abi Thalib adalah wa asyrikhu fi amri. Ikut serta memiliki dakwah ini. Walaupun beliau bukan nabi, beliau bukan sejajar Rasulullah, di bawah Rasulullah, bayang-bayang Rasulullah, namun beliau adalah pemilik dakwah ini. Karena dalam surat Bara'ah ketika Rasulullah memutus, dan sekali lagi ini semua adalah bukti. Namun sangat disayangkan, bukti tersebar sedemikian jelas dan gamblang, namun tidak banyak orang yang mau mengambil pelajaran. Rasulullah ketika ingin membatalkan perjanjian yang sudah ditetapkan dengan penduduk Mekah yang musyrik, ketika turun surat Bara'atun minallah, diutuslah Abu Bakar untuk membacakan ayat-ayat yang merupakan keputusan Allah atas nama Allah disampaikan. Wahyu pertama surat Bara'ah itu belum pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada siapapun, karena ini terkait dengan siapa? Dengan penduduk Mekah yang musyrik. Tulis, kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Sampai Makkah kamu bacakan kepada mereka. Berarti ini wahyu pertama tidak? Wahyu pertama, belum disampaikan kepada siapa-siapa. Berangkatlah Abu Bakar. Beberapa waktu setelahnya, entah 1 hari perjalanan, Allah mewahyukan kepada Nabi, tidak boleh menyampaikan dari kamu kecuali kamu atau orang yang seperti kamu, atau orang yang dari kamu. La yu'addi anka illa anta aw rajulun min. Maka kejar Abu Bakar, kamu minta tugas itu dan suruh Abu Bakar balik. Maka Ali mendatangi Abu Bakar, ketemu di tengah jalan, disampaikan pesan Rasulullah demikian. Abu Bakar kaget, kenapa?
Apa ada masalah dengan saya? Tidak. Cuma Rasulullah telah berkata, la yu'addi anni illa ana aw rajulun min. Tidak boleh menyampaikan wahyu pertama kali kecuali saya sendiri yang menyampaikan atau seorang yang dariku. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini kita sekalian apa wa asyriku fi amri. Maka dibacakanlah surat itu, keputusan itu kepada kaum kafir Quraisy. Apakah Rasulullah tidak memahami bahwa tidak boleh menyampaikan firman sebelum beliau sampaikan kepada umat kecuali beliau sendiri atau Ali bin Abi Thalib? Tahu. Namun supaya kita jadi tahu bahwa Ali lah seperti begitu. Itu maqam Ali, bukan maqam selain Ali. Kalau untuk sekedar membacakan surat Bara'ah yang merupakan pembatalan sebuah perjanjian antara pihak muslimin dan pihak kafir, seorang tersebut tidak layak membacakan, lalu apakah punya kelayakan menjadi khalifah? Untuk sekedar membacakan teks pembatalan tidak punya kelayakan. Itu maksudnya Rasulullah, supaya kita melek. Namun ma'al-asaf miliaran umat Islam sepanjang zaman sebagai tidak mau melek dengan kenyataan ini, malah dituduh bahwa cerita ini adalah buatan orang-orang Syiah. Seperti Syekh Muhammad Abdul dalam Tafsir Al-Matan marah-marah berhalaman-halaman mengatakan ada bin akadzib, pemalsuan yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Jadi riwayat kalian, riwayat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tidak temukan. Alhamdulillah. Kembali ke renungan kita kepada wa asyriku fi amri, bahwa dalam Al-Qur'an kita menemukan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi menyertakan orang yang menjadi sekutunya dalam dakwah, yang menjadi sekutunya dalam tanggung jawab kerasulan, yang menjadi sekutunya di semua perkara yang menjadi hal khusus baginya, termasuk ketaatan dan kehujahan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam malam hari ini bermanfaat buat saya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para asatidz dan para ikhwan karena mungkin waktu yang saya ambil cukup panjang. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum. Amin. Wassalamualaikum